Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di pertemuan praktikum kita yang ke-9. Next. Nah, sekarang kita bakal ngebahas tentang ASCII, loop, sama jam. Next. Pertama-tama kita bakal ngebahas ASCII. Apa sih itu ASCII? Next. Nah, ASCII ini sendiri itu singkatan dari American Standard Code for Information Interchange. Ini tuh kayak standar pengkodian karakter yang digunain buat ngewakilin teks di komputer, perangkat komunikasi, sama perangkat digital lainnya. Nah, ini tuh tujuannya tuh buat secara universal itu buat merepresentasikan karakter gitu, biar bisa dibaca dan dipahami sama sistem komputer. Next. Nah, kenapa sih sebenarnya ASCII itu penting ya? Sebenarnya ASCII itu, dibuat kan buat, memahami huruf, angka, simbol, sama karakter kontrol dalam kode angka. Misalnya di sini tuh ada, huruf A, itu tuh huruf A gede diwakili sama angka desimal 65 dalam ASCII. Terus A kecil tuh diwakili 97, angka 0 tuh diwakili sama 48. Nah, ini tuh misalnya tuh sebenarnya kayak saat kita mengetik huruf A gede, komputer tuh sebenarnya nyimpennya tuh angka 65 desimal di memori. Nah, bisa dilihat di tabel-tabel ini tuh ada, rentang kodenya, rentang desimalnya, bisa dilihat di 0 sampai 31 itu tuh namanya kontrol karakter, itu tuh contohnya ada null, BLT, line fit gitu. Terus 32 sampai 47 itu tuh simbol tanda baca kayak spasi, tanda seru, gitu-gitu. Untuk 48 sampai 57 itu tuh angka dari 0 sampai 9. Terus untuk rentang 65 sampai 90 desimal itu tuh huruf besar, A besar sampai Z besar. Untuk 97 sampai 122 itu tuh huruf kecil, A kecil sampai Z kecil. Terus untuk 91 sampai 96, 123 sampai 126 itu tuh simbol-simbol lain kayak tutup kurung, kurung kurawal gitu-gitu. Untuk 127 itu tuh sebenarnya del karakter tapi di sini tuh nggak ada. Nah, untuk kayak simbol-simbol kode-kode lainnya gitu kayak setengah, seperempat, segala macam itu perlu digunainnya tuh extended ASCII. Karena untuk ASCII sendiri ini tuh cuman nyimpen sampai 127 bit gitu. Dan juga ASCII ini tuh sebenarnya ngedukungnya tuh karakternya tuh dalam bahasa Inggris. Nah, salah satu contoh praktis gunaan ASCII itu sebenarnya kalau misalnya kita buat program misalnya konversi huruf ke angka, itu tuh pakai ASCII, terus buat ngecek hurufnya tuh besar atau kecil tuh pakai ASCII, karena kan komputernya nyimpennya huruf desimal ya. Nah, sebenarnya, secara singkatnya ya ASCII itu buat jembatan antara huruf atau simbol yang kita kenal dengan angka digital gitu, yang dipahami sama komputer. Next. Next, Kak. Oke, sekarang kita masuk ke materi looping. Nah, apa sih looping itu? Ya, harusnya kalian udah tahu lah ya kalau looping tuh ya mirip-mirip kayak di C++ tuh mirip kayak for loop atau while loop. Tapi bedanya kalau misalkan di NISM ini, kita tuh mengacunya itu pada si register CX-nya ini. Kan udah dijelasin juga di pertemuan sebelumnya, kalau misalkan si register CX itu dia tuh dipakai untuk eh, hitungan di looping. Jadi kalau misalkan contoh aja deh di sini. Di sini tuh ada sintaks move CX20. Nah, jadi di program ini tuh dia tuh bakal ngejalanin looping sebanyak 20 kali nantinya. Nah, kalau misalkan kita cek satu-satu misalkan untuk di contoh program ini, di sini tuh ada move AH 2H. Ini tuh dos interrupt untuk ngecetak satu karakter. Terus di sini ada move DL41H itu. Jadi kita masukin si ASCII 41H-nya itu ke register DL. 41H itu kalau nggak salah huruf besar ya. Nah, habis itu ada move CX20. Nah, seperti yang udah dijelasin sebelumnya, nanti tuh si programnya ini bakal ngejalanin looping sebanyak 20 kali. Nah, habis itu kita masuk ke section ulang ya. Di sini ada int 21H itu Mendos API-nya buat ngejalanin si programnya. Terus ada increment DL, di sini tuh si nilai 41 hanya itu diincrement sebanyak satu. Jadi intinya si program ini tuh bakal ngecetak huruf A, B, C, dan seterusnya sebanyak 20 kali. Nah, habis itu ada loop ulang. Nah, di sini tuh kalau secara kasarnya itu dia tuh bakal ngedikreman si nilai CX-nya ini
terus nanti itu dia bakal lompat lagi ke si section ulang ini. Dia balik lagi ke integer 21H, terus increment DL, terus balik lagi ke loop ini sampai si nilai CX-nya itu jadi 0. Nah, habis itu ada integer 20H itu tuh buat nge-terminate si programnya. Kurang lebih seperti itu untuk loop di NISM. Oke, selanjutnya ada yang namanya jam. Nah, kalau jam sendiri itu kurang lebih dia tuh sama kayak mungkin if statement atau ya comparing lah. Jadi dia tuh bakal compare nilai misalkan dalam suatu register, kurang lebih seperti itu ya. Misalkan di sini ada JZ. Nah, JZ itu maksudnya jump it zero. Nanti tuh dia tuh bakal ngecek misalkan suatu nilai di register itu apakah dia nilainya nol atau tidak. Nah, cara ngeceknya tuh dia bakal ngecek si flag yang ada di si registernya. Kalau misalkan di JZ sendiri, dia tuh bakal ngecek apakah si flag ZF-nya ini sama dengan satu atau tidak. Nah, dan seterusnya seperti yang bisa kalian lihat di sini, kalau misalkan JNZ itu tuh ngecek apakah si flag ZF-nya sama dengan 0. Kalau untuk carry, dia tuh bakal ngecek si flag carry-nya. Kalau misalkan untuk yang overflow, dia tuh bakal ngecek si flag overflow. Kalau misalkan yang sign atau misalkan untuk bilangan negatif, dia tuh bakal ngecek si flag sign-nya. Terus untuk yang JP ini, apakah genap atau tidak, dia tuh bakal ngecek si parity flag-nya. Oke, di sini ada contoh untuk program jam ya. Nah, untuk di section start-nya ini, di sini ada JMP lompat ke sini. Nah, kalau misalkan sintaksnya JMP itu, dia tuh nggak ada kondisi seperti yang udah dijelasin sebelumnya. Apakah dia nol atau ada kirinya atau apa, itu enggak ya. Jadi kalau misalkan di sini ditulisnya JMP, itu tuh dia tuh bakal langsung lompat ke section yang ditulis di sini. Misalkan JMP lompat ke sini, dia tuh bakal otomatis langsung lompat ke section lompat ke sini. Nah, misalkan kita lihat untuk di section start ini kan ada move AH 2H itu tuh untuk ngecetak satu karakter, terus ada move DL 41H. Ini tuh ngisi register dengan karakter ASCII huruf A besar ya. Terus ada integer 21H itu tuh buat Windows API-nya ya, ngejalanin si programnya. Nah, sedangkan untuk di section lompat ke sini itu si nilai DL-nya tuh dia tuh 50H bukan 41H. Kalau nggak salah 50H tuh huruf P besar ya. Terus ada move AH2H itu buat ngecetak si karakternya. Terus Ranger 21H buat eh ngejalanin programnya. Kalau misalkan si program ini dijalanin, nanti tuh outputnya tuh bakal huruf P, bukan huruf A. Kenapa? Karena di section start ini dia tuh programnya tuh langsung lompat ke section lompat ke sini. Jadi yang di bagian start sini tuh nggak bakal dijalanin, tapi langsung ngejalanin di section lompat ke sini. Kurang lebih seperti itu untuk materi jam. Oke, lanjut. Ada latihan. Boleh, Bang Zikri? Oke, mungkin di sini orang bakal demoin beberapa programnya yang mengimplementasikan jam dan loop. Boleh next. Uh, share screen dulu. Ya, kelihatan kan? Itu program yang pertama tuh ada loop kan. Jadi, nah, kelihatan. Nah, di sini tuh di sini tuh ada program yang mengimplementasikan loop tadi. Ini tuh programnya bakal ngecetak string hello sebanyak 5 kali. Jadi mungkin di sini orang bakal jelasin si kodenya per line-nya lah. Jadi di sini tuh ya ini tuh default-nya bisa dibilang tuh ini tuh harus adalah dalam setiap program assembly itu biar si assembler tuh ngenalin ini tuh sebagai kode assembly gitu, NASM. Terus di sini ada section start ya biasa, terus move CX
0,5H tuh dia buat counternya si loopnya gitu. Jadi kita nge-assign si counternya itu sebanyak 5 biar dia ngeloopingnya sebanyak 5 kali. Terus move dx hello tuh buat si dx itu diisi alamat stringnya, si string hello itu buat dicetak. Ya itu ya. Terus selanjutnya ada ke section bagian loop start. Ini tuh section buat program perintah si loopnya. Jadi di sini ada move AH,9H tuh buat perintah DOS untuk print sebuah string lah yang diakhiri dengan dolar, tanda dolar gini ya, ini di bawah nih. Terus interrupt 21H tuh buat ngehubungin ke si layanan si DOS-nya biar dia nyetak si string itu. Terus decrement dec atau dec ini buat ngedecrement si counternya sebanyak 1 kali. Jadi setiap ngelooping dia bakal ngurangin, misalnya jadi 5, 4, 3, 2, 1 gitu. Terus JNZ atau jam if no sign, dia tuh kalau dia counternya si CX-nya itu tidak sama dengan 0, dia tuh bakal lompat lagi ke loop start ini, ke section loop start ini. Jadi kalau si CX-nya itu belum 0, dia bakal lompat terus sampai dia 0, baru dia programnya selesai gitu. Itu 3 line ini tuh buat ngakhiri kode assembly di ngakhiri kodenya lah pokoknya gitu. Terus di sini tuh ada section data lah, ini buat ya kayak assign gitulah. Terus selanjutnya ada mungkin orang bakal jalanin dulu ya programnya. Coba dari awal NASM. Bin jadi dia tuh bakal ngecetak string hello sebanyak 5 kali. Terus selanjutnya mungkin ada program yang implementasikan jam. Jadi di sini tuh program buat ngecek si bilangan tuh dia ganjil atau genap. Terus seperti biasa gitu, 4 line ini tuh wajib ada buat ngejalanin si programnya. Terus move AX, 1 ini tuh buat nilai yang ingin diceknya, misalnya di sini kita masukin 1 lah ke si AX-nya. Terus move CX, 2 tuh buat ngecek si modulusnya. Biar di sini tuh bentar ya. Biar di sini tuh biar di sini tuh bisa dibagi dengan 2 lah pokoknya. Terus move dx, 0 tuh dia dibersihin dulu si dx-nya, karena kalau nggak dibersihin dia bakal keisi sendiri lah acak-acak, angka acak atau huruf acak gitu lah, nggak jelas. Terus di sini div cx artinya pokoknya anggap aja kalau misalkan div cx itu berarti dia register ax dibagi dengan cx. Terus hasilnya bakal ada di register AX dan si sisanya atau modulusnya bakal dimasukin ke DX. Pokoknya gitu lah. Mungkin untuk penjelasan selanjutnya atau materi lebih dalamnya tuh bakal dijelasin di pertemuan selanjutnya. Terus di sini ada CMP DX, dia nge-compare si DX ini tuh dia berisi 0 atau enggak. Kalau dia 0, dia zero flag-nya tuh bakal 1. Dan kalau dia bukan 0,
dia zero flag-nya bakal 0 gitu atau false. Nah, kalau dia benar, dia si DX-nya 0, dia bakal lompat ke section si event ini. Terus kalau dia salah, dia tuh bakal lanjut ke sini. Terus ya ini buat ngisi string ganjil, dan ini tuh buat string genap buat nanti dicetak lah. Terus ini fungsi si cetaknya, baru ini buat keluar dari programnya. Terus selanjutnya ada mungkin kita jalanin dulu programnya. Nah, bentar. Nah, dia tuh ya benar ganjil. Karena di sini ya satu tuh ganjil kan. Terus next tuh ada program ya ini bonus lah bisa dibilang. Ini tuh buat ngeprint desimal. Dia tuh pakai jam. Dia pakai jam. Terus ya mungkin agak ribet ya kalau buat ngeprint sebuah angka desimal di assembly itu. Kan mungkin kalau di bahasa lain tuh tinggal ya kalian tinggal assign si bilangannya terus baru di print, udah gitu selesai. Nah, ini tuh di assembly itu karena dia kalau di assign sebuah angka itu tuh langsung apa ya? Deteksi itu tuh bilangan asli apa sih? ASCII gitu. Jadi harus diubah dulu dia ke ASCII buat bisa di print gitu. Terus kalau dia misalnya move AX 169 terus langsung di print, dia keluarnya tuh bakal 961 gitu. Jadi ini tuh harus ya ibaratnya kita harus masukin ke push dulu apa push 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 pop dulu gitu apa namanya ya stack itu. Di sini mungkin jelasin per line-nya ada move AX, 169 itu tuh ini bukan, ini salah sih ini. Nah, ini tuh buat isi angka yang pingin di printnya, terus move BS, 10 tuh buat ngebagi si angkanya, biar bisa dari belakang dulu, biar ngambil dari 9, baru 6, baru 1, terus move CX 01 buat ya inisialisasi buat ngitung si jumlah digitnya lah. Terus di sini ada section by 10, di section div by 10, itu bakal ngebagi ya tadi yang orang bilang, jadi dia tuh bakal ngebagi 10 10 10, jadi dari 9 dulu 6 baru 1 gitu. Ngosongin DX dulu ya, karena kalau nggak dikosongin tadi bakal acak gitulah. Terus div BX dia dibagi 10, ya kan 169 dibagi 10, terus karena yang diambilnya itu DX, di-push tuh si DX-nya, berarti si modulusnya bakal di-push. 169 bagi 10, dia yang masuk tuh 9 gitu. Terus jadi 16 yang masuk tuh 6, terus tinggal 1 nih. 1 tuh yang masuk ya tinggal 1 gitu. Jadi di stack-nya itu ada 169 gitu. Terus ini tuh si CX-nya bakal di-increment terus sampai ya jumlahnya 3 kan, ini ada 3 digit. Terus di-compare nih si AX sama 0. Nah, kalau si bilangannya udah kosong, ya dia bakal jam gitu. Terus dia
di fungsi print-nya, di section print-nya dia bakal di-pop lagi, bakal dikeluarin terus, dikeluarin lagi dari, kan tadi 169, jadi karena si prinsip si, stack itu sifatnya LIFO, last in first out, jadi digit yang terakhir tuh digit yang terakhir di-push tuh ya yang pertama gitu, eh, yang pertama di-pop gitu. Misalkan kan 169 jadi 961 gitu. Terus DL 30H tuh dia karena habis keluar dari si stack itu, dia tuh masih bentuk apa ya, masih bentuk ya ASCII gitu, bukan si angkanya gitu. Jadi kita harus jadi ASCII. Misalnya kan ini 169, jadi dia bakal ASCII 1 gitu, bukan angka 1. Jadi kita tambah dulu dengan 30H biar dia jadi, angka 1 gitu. Terus move ini tuh buat ngeprint si, angka-angkanya, terus buat si ngeprint si satu karakternya dia kan ini kayak looping gitulah, satu-satu gitu yang di-print-nya tuh. Jadi dari 1 dulu, baru 6, baru 9, terus ini ya buat ngakhirin si programnya. Itu coba kita running. Nah, jadi dia bakal nyetak 169 gitu kan. Coba next. Kang Dava. Oke, wait. Oke, selanjutnya bakal ada tugas ini yang mau jelasin siapa? Kurang aja. Oh ya udah. Next. Nah, jadi tugasnya tuh kita bakal ngebuat sebuah program assembly yang mengimplementasikan loop dan jam. Terus eh, programnya programnya ini sesuai kreativitas kalian. Jadi nggak boleh ada yang sama lah dari programnya, baik itu di dalam kelas kalian gitu, di kelas A ataupun di kelas B gitu. Terus nanti tuh kita bakal ngasih spreadsheet gitulah. Di situ kalian tulis nama programnya dan ya itu. Terus kalian buat dokumen PDF-nya. Dia tuh isinya ada deskripsi programnya, terus penjelasan per line si programnya, terus sama si screenshot output programnya. Itu paling. Coba nih. Nah, untuk formatnya tuh dia nama filenya kelas underscore npm.zip. Jadi kalian tadi si PDF sama programnya tuh kalian masukin ke zip-nya, baru upload ke Google Classroom. Terus deadline-nya mungkin karena kita tuh baru buat videonya tuh sekarang, nanti deadline-nya bakal nyusul lah kapan si deadline-nya lah, tanggal deadline-nya. Next, mungkin. Terima kasih. Mungkin dari kita segitu aja ya. Terima kasih mungkin yang udah nyimak dari awal sampai akhir ya. Mungkin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih, terima kasih.